Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 20 Oktober 2025 tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Dungi dibereng ma aka sisianna, huhut ma didok. Mertua mahamu akan napugus, ai dihamudo harajaon ni debata. Yang miskin yang berbahagia. Bagaimana mungkin? Ini sulit untuk diterima menurut ukuran dunia. Sebab dunia ini memberikan suatu pattern bahwa semakin kaya seseorang, maka dia akan semakin bahagia. Sebaliknya, kemiskinan akan sulit membuat seseorang itu berbahagia. Semakin banyak kita punya, maka semakin mudah untuk berbahagia. Sebaliknya, semakin sedikit, semakin tidak punya, maka semakin sulit untuk berbahagia. Ini adalah standar atau ukuran duniawi. Berbeda dari itu, Tuhan Yesus mengajarkan standar sorgawi. Disebutkan berbahagialah hai kamu yang miskin. Dan nanti di ayat selanjutnya disebutkan celakalah hai kamu orang kaya. Pertanyaan mendasar, apakah Tuhan Yesus benci dengan orang kaya? Apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi orang miskin? Tentu jawabannya tidak. Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi orang miskin. Tuhan Yesus mengasihi semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tidak dianggap, orang yang tidak berpunya, orang-orang yang miskin. Itu kabar baik yang hendak disampaikan lewat Injil Lukas ini. Orang miskin biasanya adalah orang-orang yang tidak dapat pengakuan, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dikucilkan, tidak diperhitungkan, dan sering menjadi korban ketidakadilan. Namun Tuhan membela mereka. Tuhan menerima mereka. Orang yang miskin adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka intinya adalah di situ. Bukan soal miskin dan kayanya lagi, tapi hidup menggantungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menggantungkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi tujuan awal. Dan itulah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan yang dimaksud adalah bukan soal popularitas atau kekayaan lagi, bukan soal kepemilikan lagi, tapi bahagia yang dia maksud adalah empunya kerajaan Allah. Artinya dia mengakui bahwa hidup bersama dengan Tuhan Allah itulah yang menjadi kebahagiaan yang sejati. Bersama-sama dengan Tuhan Allah setiap hari, itulah hidup yang disebut berbahagia di sini. Maka ketika Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah," berarti berbahagialah kita yang senantiasa menggantungkan hidup hanya kepadanya, berserah hanya kepadanya, dan mengandalkan hanya Dia dalam kehidupan kita. Sebab orang-orang yang demikianlah yang empunya kerajaan Allah, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah setiap hari, yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan Allah, inilah yang kita sebut sebagai kebahagiaan sejati, atau dalam terjemahan Injil Matius itu disebut sebagai orang-orang yang telah diberkati. Berbahagialah
hai kamu yang miskin, sama artinya diberkatilah hai kamu yang miskin. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Inilah sukacita kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kabar baik yang Kau berikan bagi kami, bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepadamu, orang-orang yang berserah kepadamu, itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, yang empunya kerajaan Allah. Tuhan, kami rindu termasuk di dalam komunitas orang-orang yang empunya kerajaan Allah itu. Maka tolonglah kami senantiasa mampu menggantungkan hidup kami hanya kepadamu, menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Hanya di dalam Yesus Kristus dengarlah doa kami ini. Amin.